Kalau kencing itu ya kan, kalau buang air kecil itu masih bisa kita tahan ya. Tapi yang namanya untuk buat apa kita udah kebelet pengen gitu ya kan. Akhirnya saya inisiatif sendiri, saya nggak ngomong lagi sama wasit, nggak ngomong sama pelatih. Itu pas giliran kita nyerang, saya buru-buru masuk ke kamar mandi. Itu makanya pas giliran diserang, ya Coach Danurindo waktu itu. Coach Danur. Iya. Pas dilihat serang, loh mana nih pemain belakang? Saya udah nggak tahan mas. Yoyoy, ketemu lagi di Ruang Bola, ruang ngobrol ngarung ngidur tentang sepak bola, dan saya Deddy Krianto. Saya nggak sendirian bersama partner saya Indro yang bukan warkop. Wah, Indra bukan. Kalau warkop bener kena royalti. Bahaya ya. Bahaya. Hari ini kita ngapain, Abang Indro? Nah, kita undang seorang legend sepak bola. Punya aslinya. Oh, legend. Itu legend. Saya lagi berpikir siapa ya? Saya tuh jadi mengingat nih, ada seorang back besar banget, keren banget, dan saat saya masih kecil dia melihatnya, ini kok kayak Yapstam ya? Yapstam. Iya, Yapstam. Yapstam di MU apa di mana? Waduh, pokoknya Yapstam di Belanda pakai baju orange, dan kalau pemain itu lihat dia sudah takut duluan. Siapakah dia? Kalau sekarang Virgil van Dijk. Oh, no, tentu saja ini. Siapa tamu kita ini? Ini ada Kang Nur Ali. Alias Jabrik. Jabrik, kita tepuk tangan dong. Terima kasih Mas Indro, Mas Didik, terima kasih semuanya. Sehat Abang? Alhamdulillah sampai saat ini sehat walafiat. Tapi kesibukannya apa nih? Ya Mas Indro, kalau kita sebagai mantan pemain itu sekarang pasti kesibukannya nggak jauh dari sepak bola. Ya, iya. Itu saya kebetulan di Bekasi kan juga. Tapi saya lagi mendidik pemain-pemain talenta muda yang ada di Bekasi. Jadi sekarang ada program di pengurusan Askot Kota Bekasi sedang membina pemain-pemain yang agresif dan youth development. Pemain-pemain muda lah. Yang cikal bakal nanti menjadi pemain-pemain yang bagus. Cikal bakal jadi legenda seperti halnya Abang Nur Ali Jabrik. Semuanya. Karena saya masih ingat banget Abang Indro gitu ya. Iya. Salah satu yang bikin Abang Nur Ali ini legenda adalah dua hal. Satu, selain Jabrik tentu saja ya. Seluruh komentator saat itu, Jabrik, kalau udah Jabrik bawa bola, yang lain mundur, striker mundur. Itu ya, itu saat yang kedua, nomor punggung 19. Nah, itu yang nomor 19 tuh udah sakral banget ya. Iya. Gimana ceritanya itu? Awalnya sih begini, Mas Didik, Mas Indro. 19 itu kan waktu saya masih bermain di profesional ya kan, di klub Bandung Raya. Itu mungkin nomor-nomornya yang macam kayak yang sudah nomor 10 atau apanya kan sudah dipakai semua ya. Cuma saya ini pas saya lihat ini ada kostumnya yang kira-kira pas di saya nih. Akhirnya saya pakai nomor punggung 19. Alhamdulillah tuh di perjalanan karir saya sebagai pemain bola itu nggak cedera, tapi main bola bagus lah apa sampai ke tingkat nasional. Jadi pemain tim nasional itu tetap pakai nomor 19. Dikasih terus ya? Iya, kayaknya apa ya, nomor 19 itu kayaknya hoki. Waduh, 1 ke 9, 10. Iya. Waduh, nilainya 10 ternyata. Cuma waktu itu mengganti kostum aja pas waktu saya bermain di Persib, itu nomor saya nomor 27. Tapi kan tetap ada nomor 9-nya juga. 9 ditambah 7 kan 9. Pokoknya 9-nya itu ya. Iya. Dan di tim saya pakai nomor punggung nomor 5. Itulah enggak apa-apa lah. Nah, sebenarnya sih agak keberatan juga kalau nggak pakai nomor punggung yang kita sering pakai. Berarti selama di timnas, selama hampir berkarir, saya hampir 15 tahun kali ya? Kurang lebih hampir 15 tahun saya. Di timnas? Di tim nasional. Nah itu di timnas itu berarti 19, pokoknya 19 adalah Nur Ali. Iya, jangankan di punggung ya, jersey 19. Waktu itu kan juga kan busnya tim nasional juga kan ada. Nomor 19 itu nggak pernah ada yang ngegantiin, tetap di situ nomor 19. 19 tetap milik Nur Ali. Iya. Yang lain boleh. Kayaknya dulu tuh segenerasi saya mau ceritain, saya mau mengingat-ingat bagaimana Nur Alim itu mempengaruhi hidup saya masa kecil. Mantap. Gimana tidak? Saya masih ingat, saya sempat di SSP bentar lah, nomor di mana tuh? Di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Saya kan tinggi lah, meskipun tidak setinggi ini. Jangan cungkring dulu nggak? Beliau ini, waduh, Yapstam.
Nah, saya masih ingat nomor punggung pertama saya itu nomor punggung 19. Oh, berarti ngikutin saya juga ya? Iya. Ada 3. Cuman bedanya situ segini, saya segini. soalnya belum masuk ke mes, Iya, betul. belum masuk camp. Biasanya itu kan ada pertumbuhan juga. Nah, bisa cerita itu bagaimana Abang Nur Alim itu dari sebelum 19 sampai level profesional itu. Gimana bisa sampai ini? Kan anak muda banget saat dulu memulai karir kan di Bandung Raya. Iya. Dan jangan lupa Abang Indro, beliau ini pemain terbaik Indonesia di saat Bandung Raya juara. Juara ya. Saya juga gini, Mas Didik, Mas Indro, ada rasa istilahnya beruntung lah saya sebagai pemain bola, saya masuk di tim yang benar-benar mereka mempunyai kualitas, pemain-pemainnya personil, karena mereka tim pemain-pemain yang klubnya yang sudah bubar, Kramat Yuda 3 Belian. Oh, Kramat Yuda. Waktu itu kan saya di Bandung Raya juga tuh, juniornya juga habis dari timnas ke Bandung Raya. Jadi di situ Mas Didik banyak pemain-pemain yang dari KTB itu, Kramat Yuda 3 Belian, itu hijrah ke Bandung Raya. Bandung Raya. Siapa diantaranya? Idola saya waktu itu di tim nasional, Heri Kiswanto. Heri Kiswanto. Heri Kiswanto habis mereka dari Asabab terus dipanggil sama Pak Tri waktu itu manajernya Bandung Raya, mereka membawa juga gerbongnya. Nah, di situ ada Mahmud Adnan, Malam Peralihan Angin, terus juga sampai termasuk kiper senior dari timnas, ya kan Hermansyah. Oh, Hermansyah. Di situ juga kan ada Mahmud Adnan. Hampir sebagian itu pemain-pemain yang bekas pemain KTB. Mereka kan sudah kelihatan. Mereka itu kan udah istilahnya nama-nama besar lah yang mereka bermain di Liga waktu itu kan, Liga Galatama. Saya bersyukur di situ saya sampai belajar sama pemain-pemain senior yang berpengalaman. Akhirnya tumbuhlah saya menjadi pemain muda yang berpotensial lah untuk buat jenjangnya ke tingkat profesional. Alhamdulillah sampai jadi pemain nasional. Umur berapa itu? Saya kurang lebih mungkin pas dari masuk di Bandung Raya itu umur 22 ya. 21 22 lah. Sekali. Situ Mas Edi. Akhirnya saya berkembang. Tapi nyukupin nggak sih biaya dari sebagai pemain bola ya? Itu buat kehidupan itu? Ya dulu mungkin mereka masih belum ya, nggak seperti nggak seperti sekarang ini Mas. Jadi mereka ketergantungan ini ngapain main bola, nggak ada buat masa depannya. Ya kan, memang banyak sekali yang berpikiran setelah nggak main bola mau kemana. Nah, kita juga akan belajar. Walaupun kita sebagai pemain bola waktu itu kita juga ada dari uang kita sisihkan atau apa. Tapi jujur sekarang ini banyak sekali orang-orang tua itu pengen jadi anaknya pemain bola. Ya, tapi kan itu harus butuh proses. Dan juga menjanjikan untuk buat tingkat kehidupannya mereka semua. Jadi semacam kayak industri lah. Wih, zaman itu industrinya emang belum kebentuk banget ya? Ya belum lah, karena kan masih Mas Dedi kan tahu sendiri kalau kita liga main penonton sampai di center ban. Betul. Untuk buat untuk buat ngeroyok pemain juga kan gitu. Ya, beda sama sekarang kan. Sekarang kan ada aturan-aturannya. Ya mereka sudah membuat pemain-pemain bertanding itu di dalam itu nyaman tanpa ada gangguan penonton atau apa kan gitu. Atau intimidasi dari yang supporter. Tapi kalau Mas Nur Alim melihat saat itu timnas ya, pasti di timnas. Itu dulu pelatihnya bagaimana dulu melatih timnas sendiri? Ya mungkin nggak jauh ya Mas Indro. Tetap seorang pelatih itu mau membentuk tim, apalagi tim nasional itu mereka mau menjadi tim nasional itu kuat atau apanya. Kan kalau ilmu kepelatihan mah kan dari sampai A sampai Z juga pasti itu juga kan. Nah, tinggal tergantung gimana kitanya supaya kita bermain cerdas ya kan, menambahkan skill ya kan, pemahaman bermain bola kan itu juga semuanya ya. Tinggal gimana organisasi kita bermainnya. Kan ada skill taktik ya kan, teknik itu juga kan beda-beda juga. Nah, ngomong soal pelatih nih, ini kan pelatih ini kan Abang Nur Alim 15 tahun di timnas Indonesia ya, mengalami pelatih yang berbagai macam lah. Termasuk kalau saya yang paling inget sih Ngulam gitu, macam kayak gitu ya. Itu siapa pelatih yang paling memorable lah bagi itu? Dan apa
yang mungkin bisa diceritakan? Hal lucu atau hal apa yang bisa diceritakan? Ini pelatih asing atau pelatih lokal? Boleh dua-duanya. Dua-duanya boleh. Kalau pelatih lokal yang paling lucu untuk buat saya ya, itu ketika saya diundang tim nasional Indonesia waktu itu kan ada buat persiapan Piala Dunia Arab Saudi. Lumayan akhirnya turun mereka ke Singapura undang kita lah. Karena persiapan kita dari tim nasional itu lebih matang dibandingin negara-negara ASEAN yang lain. Akhirnya kita diundang di sana. Yang lucunya Mas Dedi, pas giliran main bertanding, pas giliran bola sudah kita menyerang, dari saya mau BAB. Bayangin Mas. Kalau kencing itu ya kan, kalau buang air kecil itu masih bisa kita tahan ya. Tapi yang namanya untuk buat kita udah kebelet pengen gitu ya kan. Akhirnya saya inisiatif sendiri, saya nggak ngomong lagi sama wasit, nggak ngomong sama pelatih. Itu pas giliran kita nyerang, saya buru-buru masuk ke kamar mandi. Itu makanya pas giliran diserang, ya Coach Danurindo waktu itu. Coach Danur. Iya. Lucu banget ini. Pas dilihat serang, loh mana nih pemain belakang? Saya udah nggak tahan Mas, bayangin kalau kita sudah kebelet sama. Betul. Sakitnya minta ampun lah saya gini aja. Akhirnya pas giliran selesai main gitu, saya ditanya, teman-teman juga pada ketawa gitu. Nur, kemana kamu? Saya nggak kuat coach, saya bilang nggak tahan, saya lari aja semuanya. Pantas diserang nggak ada pemain belakangnya. Kebobolan ya? Di situ saya berpikir sendiri, iya kalau seandainya main itu pertandingan resmi, itu saya nggak bisa tahan gitu gimana ya? Kan gitu. Tapi alhamdulillah cuma friendly game aja. Tapi kalau pelatih-pelatih yang paling keras saat itu? Kalau saya lihat semua pelatih itu mungkin kan punya karakter masing-masing ya Mas Indo ya. Ada yang kalem kayak Mas Danur, tapi juga kan dia di bolanya seperti apa. Ada yang keras, yang mulem ya kan. Ada yang disiplinnya Ipan Kolev. Ipan Kolev juga mereka. Dan juga ada Ipan Toplak. Saya waktu itu dilatih sama Ipan Toplak. Jadi saya banyak sekali pelatih-pelatih asing yang sudah saya dipimpin sama mereka orang. Jadi saya telat cuma 2 menit, ya kan, masuk ke lapangan. Saya 3 pertandingan nggak dikasih main. Itu siapa itu? Itu Ivan Toplak waktu itu. Jadi waktu itu karena telat gara-gara saya kan sekamar sama Aples. Aples Tekwari. Setan juga itu dia. Gimana? Jadi karena kita nungguin lah, kita kan harus kompak atau apanya. Kita juga nggak salah. Memang sangat diutamakan kedisiplinan. Jadi waktu itu kita akui bahwa kita salah, yang lain kan sudah pada siap, kita bertelat ya antara 2 atau 3 menit lah di Sawangan waktu itu di Kelas Sawangan. Akhirnya kita ya udah monggo disiksa juga kita. Tapi akhirnya kita kan introspeksi diri. Jadi kedisiplinan. Alfred Riedel dulu pernah menyatakan pemain-pemain Indonesia ini makannya kerupuk. Ini kalau makanan sendiri diperhatiin nggak sih? Ya kalau masalah makanan juga mungkin ya contohnya aja pemain naturalisasi aja suka nasi goreng. Iya bener. Kita juga kalau kita main di luar, kita bermain di kompetisi luar, pasti kita nggak makan nasi uduk atau kerupuk, pasti kan beda. Ya itu kan mungkin kan makanan tradisional Indonesia ya, yang nggak mungkin juga kita hilangin untuk apanya kan gitu. Contoh kayak Sintayong nggak boleh makan nantinya yang goreng-gorengan atau apanya ya memang. Kalau untuk buat seorang atlet itu kita harus mengurangi makan. Gimana kitanya aja. Gitu loh Mas Indro. Tapi kan itu pertandingan, kalau buat pertandingan kan sudah ada tim dari tim dokter. Mana yang perlu kita makan, mana yang tidak, mana yang nanti pas di dalam pertandingan jangan makan yang pedas atau apanya. Kan pengaruh juga nanti di pertandingan. Di performa ya. Nah, itu kita kalau mau makan itu atau kita mau keluar pasti kita diingatkan kok sama tim dokter. Saya jadi teringat ini suatu waktu tuh cerita gitu kalau bahwa dia cerita sama pemain timnas itu. Saya lupa baca di koran mana, tapi dia cerita bahwa pemain timnas itu pada dasarnya disiplin gitu. Disiplin karena emang dibentuk oleh timnya itu. Apalagi dia cerita beberapa pemain yang kira-kira jadi contoh itu salah satunya apa? Abang Nur Alim. Makanya dia disebut legenda timnas dan jadi kapten kan gitu, sebagai kapten. Nah, saya justru penasaran satu hal, apa yang membuat Abang Nur Alim itu dulu, ini kan 15 tahun itu bukan waktu yang sangat muda itu. Itu kalau udah anak itu udah remaja lah. Apa yang membuat seorang Nur Alim
ini masih tetap eksis dan tenaganya itu seperti tidak pernah habis kalau urusan timnas? Ya kalau saya mungkin kan kita sudah mau pengen jadi pemain profesional, berarti kan harus kita menjaga diri kita, ya kan? Dengan cara apa? Dengan cara mendisiplinkan diri kita sebagai atlet itu ada waktu-waktunya kita, waktunya tidur istirahat, ada terus juga pola makannya juga dijaga, dan terus keeksisan saya di tim nasional selama saya beberapa belas tahun. Itu kita, saya juga nggak berdiam diri juga Mas Edi. Kan kompetisi di Liga Indonesia itu kan kurang lebih hampir 11 bulan atau apanya. Habis selesai itu teman-teman yang nggak masuk timnas mereka istirahat, kan kalau saya terus pulang. Jadi itu non-stop jadinya saya. Jadi saya nggak ada istirahatnya lah gitu loh. Jadi kalau memang pas giliran keadaan vakum, nggak ada kompetisi, nggak ada event-event sifatnya internasional di timnas, mungkin saya habis saya kompetisi istirahat, tapi saya juga tetap menjaga kondisi. Oh berarti latihan sendiri di rumah? Latihan sendiri saya. Saya kalau latihan seminggu paling istirahat cuma sehari. Itu pun juga hari Minggu. Karena apa? Saya ngerasa bahwa saya harus juga menjaga performance saya nanti sewaktu-waktu tim nasional memanggil. Sewaktu-waktu tim nasional memanggil. Tapi alhamdulillah pas kalau lihat kan berita-berita itu kan rame itu ya. Itu ada nama-nama yang untuk buat daftar squad masuk tim nasional, ada nama saya bikin program sendiri. Oh, di luar program kepelatihan? Iya. Jadi saya alhamdulillah selama saya di tim nasional untuk buat urusan masalah latihan fisik atau apanya sudah tidak ada kendala karena sudah ada prepare saya persiapan. Gitu. Jadi seminggu saya udah latihan. Apa nih yang sekira-kiranya yang diperlukan untuk buat timnas latihan atau apanya udah di luar kepala saya bikin program sendiri. Itu. Kembali ke makanan. Ya. Kalau timnas ini kan otomatis main di luar negeri kan. Ini di sana itu timnas sendiri bawa apa namanya chef sendiri buat makan pemain timnas atau makanan yang ada di negara masing-masing. Kulineran maksudnya. Jadi yang pertanyaannya gini ya Mas, mungkin kalau sekiranya timnas main di luar atau apa gitu. Jadi ada masing-masing nih. Kalau saya kan kesannya kalau mau menanti uji coba di luar atau apanya, menu-menu di sana kan kadang-kadang nggak cocok. Nggak cocok. Betul. Saya jujur aja nih, Mas Dedi sama Mas Indro. Kadang-kadang saya bawa semur jengkol, bawa rendang atau apanya. Dulu kan gitu. Jadi saya kalau mau ada pertandingan tur atau mau pertandingan di luar negeri, saya itu udah siap-siap itu bikin rendang atau apanya gitu. Itu pun juga bukannya saya aja. Dari ada teman-teman juga. Karena apa Mas? Itu yang bakal senjata kita. Kalau macam ada yang mereka bawa Indomie lah, ada apa, dan mereka bawa menu-menu yang lain. Itu untuk buat mereka nafsu makan. Harusnya kan yang diperlukan itu karbohidratnya ya kan. Kalau untuk buat daging atau apanya itu untuk buat kita latihan untuk menunjukkan otot kan. Nah, tapi pas giliran di pertandingan itu harus membutuhkan karbohidrat. Saya makan semur jengkol atau rendang di Padang, itu satu bini aja bisa 2 piring nambah, ya kan gitu. Jadi ada istilahnya menafsukan makan kita. Di zaman itu ya. Ya, waktu itu seperti itu. Jadi bukannya saya aja, teman-teman juga ada yang bawa ini, ada yang bawa itu. Gitu loh, Mas. Nah, ngomong soal luar negeri, ini menarik, ini lucu sekali nih. Abang Nur Alim kan berarti sudah hampir keliling di semua negara lah, dan kutip ya, semua negara ya. Bahkan saya pernah baca atau dengar di mana itu, pernah juga Abang Indro ditawari main di Liga Jepang. Kita bersama Kashima. Itu ceritanya epic sekali karena jarang banget kan pemain Indo dapat tawaran langsung di liga-liga apalagi Jepang ya. Top 1-nya Asia kan dan sejajar lah sekarang gitu. Ricky Yakob ya. Pernah Ricky Yakobi. Pernah juga temannya Abang ini kan main di Kitche kan, Hong Kong, Rocky Putirai. Agak jarang lah, kalau itu beda dengan sekarang lah ya. Kalau zaman itu apalagi, itu jangan gimana? Bisa cerita itu? Kenapa dipilih di Jepang? Gitu. Dan gimana itu ceritanya? Gini, Mas Dedi, Mas Indro. Waktu itu kan memang Persija itu, saya waktu itu masih di Persija. Juara lagi 2001. 2001. Kan? Nah, kebetulan kan kita buat perwakilan Piala Champion. Nah, pas banget ada kerusuhan lah atau apanya kan gitu. Jadi harusnya kan sistemnya home away kan. Kita pihak Jepang main di Indonesia, kita main di sana. Kebetulan diwakilkan sama Persija. Jadi waktu itu sempat terjadinya komunikasi
bahwa sudah mainnya Piala Champion di Jepang aja, Oh, ya kan? oke. Untuk biaya apa semuanya itu dipersiapkan sama tim Jepang. Waktu itu timnya Kashima Antlers. Iya, iya. Oke lah, kita akhirnya berangkat ke sana, Mas Didik, main. Kebetulan saya memang lagi sedang on fire-nya lah, bermain bolanya. Mungkin itu udah kelempengan atau apa? Ya. Main bagus banget di situ, gitu loh Mas Didik. Jadi walaupun kita kalah 3-1 lah waktu itu kan memang tim Persija itu diisi sama pemain-pemain dari pemain inti, pemain cadangan itu pemain tim nasional semua. Oh, Ya, cuma jadi kalah 3-1 ya lawan Kashima. Akhirnya kita main, saya juga main bagus. Waktu itu saya berduet sama Antonio Claudio. Oh, Antonio masih ada Claudio. Luciano, masih siap. ada Imron Nauma. Pokoknya itu tim Anang Maruf sama itu kan. Strikernya masih BP ya? BP ada Budi Sudarsono. Oh, ada Piton. Tony, ada semuanya. Nah di situ saya main bagus, dilihatlah saya sama pemain pelatih dari Kashima Antlers. Itu Alberto Pereira ya. Oh, Alberto Pereira, kan, Brasil. Itu. Dia tertarik dengan saya. Sempat dia nanya sama waktu itu kan ada pengurus PSSI Pak Sekjen Pak Tri Gustoro. Iya. Oh, Pak Tri. Ya ditanya atau apa ya, saya suka sama pemain yang nomor punggung 19. Nah. Jadi saya tertarik dari pelatihnya itu. Saya cuma dicoba. Oh, trial. 3 bulan. Oh. Sedangkan liga kan mau mulai lagi. Saya udah prakontrak tuh sama Persija lagi. Kan gitu. Persija begitu. Kalau pemain bagus dipertahankan, terus bikin prakontrak supaya nggak pergi. Nah waktu itu dari pihak Jepang Kashima Antlers bahwa saya mesti dicoba 3 bulan. Saya bilang, Pak Tri, kalau saya dicoba 3 bulan, andai saya masuk. Tapi kalau enggak saya nganggur. Dia kan betul. Pada main saya enggak gitu. Kalau bisa saya dipermanen. Akhirnya karena ada aturan bahwa memang kalau pemain yang masuk atau apa ini mesti di trial 3 bulan. Saya kurang tertarik kalau di trial. Tapi dia seneng banget gitu. Pereira tuh mau saya. Karena saya main tuh tumben-tumbenan, saya main bagus. Tumben-tumbenan. Wah ini kalau legend itu begini, tumben-tumbenan. Akhirnya saya bilang ya nggak usah lah, mungkin belum waktunya saya. Nah selain itu juga waktu itu juga sempat Mas Didik, saya juga mau dipanggil sama waktu Bandung Raya pelatihnya Hengulem, saya mau di ini apa ya namanya selain Belanda itu Belgia. Bukan waktu itu lupa lagi. PTCR 6 saya. Oh, PTCR 6 saya dari pemandu bakatnya lihat saya pas banget saya lagi main lagi di bawah forum. Ini kalau waduh, akhirnya Hengulem sempat, Nur, kenapa kamu main tidak seperti biasanya? Saya bilang kecapean, saya bilang gitu. Waktu itu sempat dari pemandu bakat dari Belanda itu tim PTCR 6 mau saya juga gitu. Berarti kan saya udah tahu kualitasnya level Eropa gitu. Dia mau bilang, Alim tuh level gitu. Iya. Bukan cuma di liga lokal. Bukan cuma liga lokal. Liga lokal pemain terbaik kita lewat. Nah, itu berarti levelnya Abang Nur Alim ini bukan sekadar Liga Indonesia. Bayangin ya. Bandung Raya 22 tahun, coy. 22 tahun. Mas Edi kebetulan aja itu. Levelnya level Eropa. Kebetulan. Jadi kalau jangan heran kalau dianggap nih talenta lokal terbaik kita kan Rizky Ridho nih. Yeah. Levelnya sudah level Eropa. Dulu udah ada namanya Jabrik Alim. Udah dilirik sama Jepang sama Belanda. Kita si Data. Cuma saat itu dia songong aja kan. Wah ini performa udah karena bisa aja itu ya makanya biar kagak bawa jengkol. Masuknya kalau dipilih ke AC Milan mau deh. Oh iya. Iya ada idola saya. Oh AC Milan, pantas. Dikalahkan Liverpool. Idolanya dia. Nah ngomong-ngomong soal itu, soal legenda timnas ini ya. Kan Abang ini kan legendnya legend lah, core of the core. karena Kamter. Nah ada satu yang kita jadi kerinduan saya pribadi dan seluruh penggemar bola Indonesia soal Piala AFF lah, Tiger lah. Itu kenapa sih? Saya juga kadang bilang, kita ini kan kalau sekarang nih ya timnas ini itu raja ASEAN lah, raja tanpa mahkota. Iya. Apalagi kita di round 4-nya Piala Dunia, nggak ada itu negara lain yang seperti di ASEAN ya. Thailand udah lewat lah. Vietnam dihancurkan di kandang 0-3, bayangin, ya kan? Gitu-gitu.
Nah, tapi ada satu kerinduan Piala AFF yang kayaknya Kok sampai sekarang belum ada? gitu. Gimana menurut sebagai saksi sejarah itu gimana itu? Kenapa itu? Aduh, gimana ya? Soalnya gini, Mas Dewi, Mas Indro. Dulu kan kalau untuk buat Piala AFF sekarang, dulu kan Piala Tiger namanya. Tiger, Dulu tidak dibataskan usia, kan gitu. Nah, saya sudah hampir 4 kali saya mengikuti Piala Tiger sampai berubah Piala AFF, dan juga di tahun 96, 98, 2000 sampai 2002 kan saya ini. Jadi itu belum ada kategori untuk buat usia, perbatasan usia. Kan kalau sekarang kan harus ada perbatasan usianya gitu. Jadi kita sebenarnya itu udah di atas level dari dari Vietnam gitu. Tinggal yang buat yang ASEAN itu yang lebih berat itu kita berpikirannya pasti Thailand kan. Iya. Tapi sekarang kan merata semua kan gitu. Jadi saya juga enggak tahu gimana supaya kita juga dari usia-usia yang 16, 17 ataupun 20, 23 ini ya memang harus benar-benar kita memiliki pemain-pemain juga yang sekiranya ada skill tekniknya yang bagus juga dan terutama mental. Nah, mental itu. Dan kemarin kita kan lihat sendiri bahwa pertandingan yang usia 23 Piala AFF itu itu juga kan istilahnya kita kalah lah istilahnya. Harusnya sebenarnya seimbang tuh. Betul. Kalau ada penalti. Kalau ada penalti ya itulah kalau pertandingannya draw atau memang udah ini ya pasti terjadinya sama seperti saya terulang 2002 kan begitu betul, di Senayan kan adu penalti ya itu kan bilang mental juga kan. Akhirnya kita enggak ada terjadinya akhirnya juara kedua. Itulah kita sebenarnya harusnya levelnya sudah di atas ASEAN loh ya. ASEAN. Juga untuk Singapura, Malaysia itu harusnya sudah nggak dipikirkan. Gimana caranya supaya kita bisa mengalahkan tim Thailand. Tapi kan sekarang perubahan sepak bola di dunia ini kan sudah berubah ya, Mas. Nah, ngomong soal mental itu menarik tuh. 2002 saya masih ingat betul itu. Saya masih SD kayaknya saat itu ya, mohon maaf masih SD. Mohon maaf itu. Firmansyah itu nggak benda gol. Saya mau ngomong gitu Firmansyah. Cuma kalau saya nggak berani. Itu gimana tuh? Nggak berani gimana tuh? Trauma saya. Jadi gimana? memang kalau di pertandingan sepak bola itu ya kalau memang posisinya masih draw atau apa terus ada penalti itu kadang-kadang mental yang berbicara gitu. Kita pasti 99% itu bisa terjadinya gol karena kita kan berhadapan sama gawang. Tapi satunya itu yang ragu-ragu yang bisa kadang-kadang suka nggak masuk. Gitu. Itu mental juga dan sering dilatih juga. Kalau saya jujur aja dari SEA Games saya 97, 98 saya nggak berani disuruh ambil penalti. Iya, takut nggak masuk. Ini lucu banget ini. Ternyata ada sisi gitunya ya seorang jambrik kan ya. Ada nervousnya juga, terus juga ada keraguan. Bukannya saya nggak berani. Kita kan tiap hari juga ini ya kan. Tapi dalam keadaan final yang menentukan kita juara atau enggaknya itu kan di final itu kan harusnya benar-benar mental. Tapi kadang-kadang saya berani. Nah itu yang mereka ini. Tapi kan kalau saya suruh Nur kamu siap sakit saya bilang ada aja alasannya gitu lah. Tapi itu tapi alasannya nggak bayar lagi ya. Itu ya kadang-kadang ya mental juga harus Oh berarti emang salah satu urusan di timnas kita sepak bola secara umum kan urusannya mental ya. Atau mungkin gara-gara emang kita perlu lebih banyak tanding di luar negeri gitu-gitu ya. Atau emang gimana itu? Atau pelatihannya banyakin. Kalau kita ya mungkin kan gini, kalau mereka tur-tur ke luar negeri itu kan itu sebagian dari program pelatih. Kan? Kayak saya dulu ketika saya main di tim nasional juga, pelatihnya siapa nih dari Bulgaria, terusnya Ivan Kolev, pasti kita turnya ke Eropa Timur. Terusnya kalau Henggulam Belanda, saya turnya ke Belanda kan gitu. Itu juga kan mereka juga lihat juga, jadi supaya kita bisa beradaptasi, apalagi kan lawannya juga kan di atas kita juga kan. Jadi kita banyak sekali sampai sejauh mana sih ini kemampuan kita kan gitu. Jadi itu ada manfaatnya juga. Tapi sekarang kan saya belum tahu karena kan banyak pemain naturalisasi mereka yang sudah bermain di Eropa. Jadi nggak perlu lagi mereka TC-TC di luar. Nah ini terkait tahun 98 ya. Ini. Masih ingat nggak ini? Ini kaos yang sepak bola gajah ya. Katanya. Nanti saya jelaskan. Nah itu terkait dengan katanya sepak bola gajah. Apakah
pemain-pemain lain itu tahu sebenarnya memang akhirnya Mursyid melakukan bunuh Jadi diri. gini, Mas Indro, Mas Dedi, sama teman-teman yang lain juga. Jadi saya mengklarifikasi bahwa sebenarnya itu tidak ada sepak bola gajah waktu kita main Piala Tiger di Vietnam. Karena kita posisinya melawan Thailand, lawan kita, kalau kita menang, kita itu bakal main lagi sorenya. Lawan Vietnam tuan rumah. Nah, kita waktu itu di Ho Chi Minh, jadi ada dua nih, ya di grup A-nya itu Ho Chi Minh lah, di antaranya Indonesia, Thailand, itu kan semuanya. Nah, kalau di Hanoi itu tuan rumah. Nah, kita ini posisinya sama seperti Thailand. Kalau kita kalah, kita harus stay, ya kan, lawan gitu. Nah, kalau yang menang, mereka harus jalanan. Oh, capek itu banget ya. Pesawat itu harus pagi. Sorenya kita sudah main, bayangin Bang. Nah, ini ternyata inisiatifnya pemain-pemain Indonesia ini juga sama dilakukan sama pemain Thailand. Cuma kurang pinter pemain Thailand. Makanya Gimana? Mursyid Effendi the best. Itu bukan disuruh sama pengurus PSSI, manajer timnas, sama pelatih. Itu karena inisiatif kita, karena situasinya yang tidak memungkinkan kita untuk buat bertanding lawan tuan rumah. Pas giliran pertandingan sama. Kalau kita pegang bola, itu pemain-pemain Thailand juga didiamin kita bikin gol. Nanti sama juga pemain Thailand juga. Akhirnya kita bikin gol, dia ikut bikin gol kita juga. Nah, inilah pinternya kita pemain-pemain kita. Pas giliran dia injury time, ya kan, inisiatif. Sampai saya aja harus pemain belakang jadi pemain striker. Kebayang nggak tuh saya? Saya mau bikin gol, saya nggak mau bikin gol, ya kan? Nah, kalau kita menang, kita berangkat juga. Jadi ngejagain tim lawan. Assalamualaikum kawan. Jadi pas giliran ada kira-kira menit atau 1 menit atau apa. Nah, akhirnya teman kita lah Mursyid Effendi inisiatif atau apa bermain di gawang kita atau apanya. Pas giliran waktu mau habis kita gol kemudian. Gitu. Jadi itu spontanitas. Supaya kalau begitu takut diduluin sama Thailand dong kita juga kan gitu. Jadi kan harus siapa yang memenangkan pertandingan hari itu kita harus berangkat sorenya kita harus main lagi. Bayangin nggak kebayang nggak? Kita main malam capek, kita subuh sudah berangkat lagi harus mengemaskan barang untuk ke Hanoi. Perjalanan pesawat itu 2 jam dan itu nggak ada lagi perjalanan ke Hanoi, cuma pagi aja itu. Capek kan kita situasi capek itu ke sana. Kita belum siap apa, anak-anak belum pada istirahat mungkin. Main lawan tuan rumah dengan ada euforia penontonnya yang benar-benar mereka pengen juara. Akhirnya kan kalah kan, menang Singapura kan gitu. Nah, itulah banyak sekali orang mengartikan kejadian 98 itu pas dia Piala Tiger itu ada yang disebut sepak bola gajah. Dan jujur saya pelakunya juga, istilahnya yang main di situ. Jadi bukan ada instruksi dari pelatih ataupun manajer waktu itu tidak ada. Karena situasi dan keadaan situasinya seperti itu. Tapi nasibnya habis setelah kejadian itu Mursyid Effendi sendiri. Ya itulah makanya. Jadi kita juga prihatin gitu ya kan. Mungkin juga kalau memang situasi saya di belakang, saya juga ngambil inisiatifnya sama seperti Mursyid gitu kan. Tapi itulah sepak bola ya. Jadi tetap mengimprovisasikan kita di lapangan, pelatih tidak menginstruksikan seperti itu. Nah, saya itu penasaran Bang Nur Alim. Itu kan setelah Mursyid Effendi, peluit dibunyikan kan. Terus ada yang tepuk tangan, ada yang bengong. Kami sendiri ya, satu masa kecil, ini buk lah. Lo selesai, lo kalah, lo. Nah, saya penasaran gimana setelah peluit panjang itu, gimana teman-teman? Ya, kalau teman-teman kan sudah memang sudah tahu kondisinya ya. Jadi nggak perlu kita kaget atau apa. Cuma kaget hebat lu Mursyid gitu kan. Gila lu bikin gol. Mau orang-orang bikin gol ke gawang lu bunuh diri kan gitu. Nah, kan ada banyak-banyakan begitu. Dan kita pun juga nggak tahu. Setelah kejadian begini kan ada istilahnya sanksi dari FIFA. Kita itu yang kita sayangkan juga kan begitu. Kan dari aparat pertandingan juga kan wasit itu selagi bola masih berjalan, masih ada permainan itu kan dia nggak bisa istilahnya memberi pelanggaran atau apa, tetap kan masih berjalan gitu. Itu juga yang kita ingin juga. Nah, inilah setelah
setelah kejadian begitu kan banyak hujatan, banyak atau apanya dari masyarakat Indonesia, penonton lah atau apa semua. Kok tim nasional gini? Ada yang identik, oh jadi sepak bola gajah ini disuap, disuap ini pemain atau apanya kan begitu. Jadi kita pasti ada sebagian yang sudah tahu, apalagi yang belum tahu ya saya mengklarifikasi situasinya memang seperti itu. Berarti tidak ada yang menyuruh, tidak ada mafia di situ, emang itu inisiatif dari kecerdasan pemain. Agak aneh juga ya. Sebenarnya Piala Tiger ini kan di luar agenda FIFA. Tapi kenapa FIFA ikut campur? Nah gitu, itu dia. Itunya kan harusnya kan dari Federasi AFC ya kan itu. Itu saya nggak tahu lah kalau situ. Nah tapi untuk teman-teman sendiri untuk membantu Mursyid yang tidak boleh main sepak bola seumur hidup, apa yang dilakukan? Ya itu kan nggak terlepas lagi karena kan kita juga kan istilahnya untuk buat tim nasional Indonesia kan begitu. Pasti ada dong dari pihak federasi khususnya PSSI ataupun manajemen pengurus yang terlibat di situ. Jadi semua itu pasti ada istilahnya ada banding lah dari ini dari federasi untuk buat tembusan ke FIFA gitu. Kita nggak tahu kalau sampai Mursyid itu dihukum seumur hidup. Tidak ada dalam bayangan teman-teman saat ini. Mungkin kalau memang toh istilahnya nggak boleh seumur hidup, tapi untuk buat bermain di Liga Indonesia bisa. Ternyata hampir semuanya kan begitu, hampir semua. Nah, apa yang dilakukan pemain-pemain untuk membantu Mursyid yang sekarang langsung pas habis kejadian itu kehilangan pekerjaan lah. Ya mungkin kan gini ya, mungkin di situ mungkin juga terlibat juga kan untuk buat dia membuat sepak bola, sekolah sepak bola atau apanya, tapi dia nggak terlepas. Tapi kalau untuk buat dia jadi pelatih atau apanya kan ya mungkin nggak boleh kan, karena masih menyangkut di sepak bola. Tapi kalau dia untuk buat pembinaan, grassroots atau apanya ya mungkin masih dah. Nah, saya jadi penasaran soal itu juga, Abang Indro. Ini kan tadi ngomong soal mental, ngomong soal AFF nih AFF yang kami rindukan ya Allah. Ini kan soal, nah sekarang ini kita kan punya generasi emas nih, dianggapnya gitu ya. Mungkin dalam sejarah saya nonton sepak bola timnas gitu ya. Ini kayaknya generasi yang paling dianggap bertabur bintang gitu lah. Kalau tadi kan levelnya Abang Nur Alim levelnya Eropa. Sekarang level Eropa ini banyak banget ini kita. Di kalangan supporter juga paling banyak ceweknya. Oh iya. Benar. Iya. Saya tuh dulu nggak berani ngajak pacar atau ke stadion. Nah, sejak eranya belakang 5 tahun belakangan baru berani. Nah, Abang Nur Alim itu ini nggak terpikir bahwa ini tuh generasi emas ini bisa sampai level apa? Nanti bayangannya. Di timnas. Ya kita lihat ya, mungkin yang tadi bilang Mas Indro ya, sekarang itu wanita-wanita cantik yang pada nonton atau apanya, satu ya mungkin kan banyak pemain naturalisasi, mungkin apakah dia lagi dilihat fisiknya atau memang bahwa ada perubahan di sepak bola timnas Indonesia ya kan, di situ juga dan juga yang untuk buat pemain-pemain dari keturunan itu juga mungkin untuk buat standar usia-usianya juga yang bisa menjanjikan untuk buat tim nasional itu bisa ke level yang lebih tinggi. Kan tapi sekarang Mas Dedi kan sudah ada ini, udah target untuk buat Piala Dunia sudah di depan mata kan gitu. Itu jadi pemain-pemain yang sekarang yang ada di tim nasional inilah pilihan-pilihan terbaik putra Indonesia yang bermain untuk membela tim nasional. Mudah-mudahanlah pemain-pemain generasi sekarang ini bisa membuat sepak bola Indonesia itu lebih dibanggakan gitu. Nah, untuk meningkatkan itu pakai sport science apa pakai dukun? Nah, lu bingung nggak saya? Ya mungkin kan itu tergantung dari apakah itu dari federasinya, apakah itu dari pemainnya. Kan kalau saya ini kan warga Jawa Barat, khususnya Bekasi itu kan pasti kan bisa ada nih kalau kata orang kalau mau main gitu ada semacam ritual atau apanya kan itu pasti beda-beda. Soalnya di Indonesia ini kan banyak suku, banyak itu ritualnya juga kan macam-macam. Atau kita ada yang mau berubah atau yang mau kalau masuk lapangan juga baca-baca atau itu benar. Nah, itu kan kita enggak tahu gitu. Itu cuma sebatas
sugesti aja atau memang kebiasaan dari pemain-pemain. Kan di Indonesia ini bukannya orang Jawa aja, ada yang dari Makassar, apa semuanya. Itu kan beda-beda, Mas Indro. Saya juga kalau mau masuk lapangan itu kan kita kan nggak tahu, Mas Indro, bacaan saya juga apa kan kita. Nah, tapi dari dulu sebagai pemain, dukunisme itu udah ada belum? Dukun itu banyak, cuma kadang-kadang kalau udah lewat laut hilang. Itu jadi ya, saya tuh ini pengalaman juga buat saya. Sewaktu saya di tim nasional usia 19 atau usia 21 lah, saya main di pertandingan waktu itu di stadion Thailand apa namanya Raja Manggala itu dia di belakang penjaga gawang dia itu kayak tabib-tabib gitu yang palanya botak semua. Iya masih mereka bikin ritual atau apanya gitu. Ya karena kesatu begitu itu kayaknya katanya dukun atau apanya. Kalau kita kan dukunnya kita kan dari sendiri-sendiri nih kan baca-bacaannya. Itu ternyata juga sudah ada lah. Jadi ada membantu kasat apa di luar kasat mata atau apanya kan begitu. Itu biasanya terjadinya di tim Tarkam kalau gitu. Bahkan kami itu pernah ngobrol saya sama Abang Indro itu. Gimana kalau kita ngumpulin konferensi dukun-dukun se-Indonesia? Ngumpul di jatuh tempat di Banten. Di Banten kita bikin jampi-jampi bikin Indonesia lolos Piala Dunia. Nah, itu belum sempat kepikir kali sama ketum PSSI. ya memang banyak suku aneka ragam ya di Kepulauan Indonesia. Nah, biasanya tuh pemain-pemain naturalisasi itu kan belum keturunan saya nih dari mana atau apanya. Mereka kan sempat itu kan ada pemain naturalisasi itu ke daerahnya atau apanya. Itu kan banyak sekali kan gitu loh. Kerukunan-kerukunannya. Ya mungkin beda-beda lah ilmunya gitu. Ada cerita paling lucu gak soal dukun ini yang pernah Abang Nur Alim temukan di pemain kayak atau tadi kan di Raja Mangala tuh di Thailand. Kalau di timnas itu ini cerita lucu juga kalau kita melawan tim lain atau apanya kadang-kadang juga supaya kita main bisa ngejebol atau gawang lawan atau apa gitu. Itu kadang-kadang juga ini sih ini aja ya. Kadang-kadang celananya lah dibalik atau apanya. Iya kan nggak tahu itu kan kayak ininya ya keyakinan mereka ya gila lu masih celana dibalik kan gitu kan. Ada yang lain-lain terusnya ada yang kencing-kencing di lapangan atau apanya. Ya itu sih kita emang harus ini juga ya. Tapi kan itu jadi timbul percayalah. Padahal sih sebenarnya kalau dia percaya sama kemampuannya, ya kan, sama teamworknya, ya kan, strategi pelatih juga dijalankan atau apanya. Saya mikir juga nggak perlu pakai dukun, perlu ya kan, karena mereka sudah percaya diri dan mereka juga istilahnya punya kemampuan di situ. Pasti saya yakin lah gitu. Dukunisme itu. Iya, jadi sebenarnya sih enggak ada lah yang namanya berarti main dukun-dukunan. Rocky Putira itu dengan sepatu yang warna-warni itu bagian dari situ ya? Iya. Itu kepercayaan diri. Kepercayaan diri. Orang-orang menyebutnya dukun, Abang Roland Jalan menyebutnya itu kepercayaan diri. Wah. Ya, rambutnya juga warna-warni. Gitu kan. Nah, tadi tuh soal Rocky Putira ya kan, tadi banyak cerita katanya. Apalagi kami ini menenggali, saya tuh generasi yang cuma lihat Rocky Putira itu, nih pemain udah kayak Kijang larinya, cepet banget. Tapi yang kuat lagi, rambutnya aneh sendiri. Yang lebih aneh sepatunya. Itu gimana? Itu kan temen abang sepergelas lah, sepergelas minum lah gitu di timnas. Gimana bang? Ada cerita lucu tentang dia? Tentang Rocky ya. Nyong, izin Nyong, mau ngobrol deh. Jadi Rocky Putira itu saya sudah berkawan lama ya, sudah bergabung di tim nasional ataupun di klub ya khususnya di Persija juga. Saya tahu Rocky Putira striker hebat gitu ya, dan nggak ada takutnya, Mas Didik gitu loh Mas Indro. Dia juga istilahnya selalu identik ya kan. Sepatunya gitu belang-belang, kalau ini merah ini putih atau apanya ya, terus rambutnya juga itu mungkin kalau nggak seperti itu namanya bukan Rocky Putira. Bukan Rocky Putira itu. Jadi selalu membuat gebrakan atau apa ya namanya itu identik ya kan dengan nama Rocky Putira. Rocky Putira itu selalu dia jadi starter
dia juga punya kecepatan ya, selain ada Kurniawan waktu itu striker timnas, Widodo ataupun Ferry Sandria, itu produk-produk lokal yang benar-benar striker tuh yang mereka mempunyai karakter dan memang mempunyai bakat-bakat alam. Setelah itu kan ada Boas atau apa. Setelah ini kan sudah agak kurang ya kan, karena didominasi sama pemain-pemain asing gitu loh yang ada di Indonesia. Saya respect banget sama Rocky sampai dia menjadi idolanya waktu di Kice ya, atau Happy satu lagi Happy Pale ya. Nah disitulah Rocky sampai dia namanya sampai sejajar di tim Hong Kong gitu ya. Sampai waktu uji coba lawan AC Milan kan dia bisa membuat gol juga kan gitu. Itulah Rocky Putirai. Cuma kadang-kadang suka errornya dia. Nah, itu suka di timnas nih ya, Mas Edi, Mas Indro. Itu kadang-kadang konyol juga. Rocky Putirai kan, mohon maaf nih Rocky, giginya kan nggak ada ompong dia. Jadi pakai gigi palsu itu kadang-kadang sama saya tuh kurang ajar dia. Saya lagi makan di ruang makan gitu, tiba-tiba saya lagi makan, kan ada gelas saya tuh kan, ada ini, gigi ini copotin taruh di gelas saya, kan kurang ajar. Udah kita kejar-kejar. Itu kadang-kadang kekonyolannya Rocky itu sampai sekarang itu ya, saya sampai sekarang hubungan baik dan masuk juga di grup gitu. Kadang-kadang suka ketemu di Bandung atau di legend-legend timnas main, ya ketemu, kita masih tetap silaturahim. Itu kadang-kadang konyolnya itu si Nyong Ambon tuh, gitu loh, Mas Edi. Nah, Rocky ini terkenalnya, Abang Indro kan sebagai seorang yang sangat peduli terhadap generasi muda. Youth movement lah, youth movement. Nah, itu youth development lah. Itu salah seorang yang legenda timnas yang sangat getol soal itu. Nah, ini kan ada banyak pertanyaan nih dari netizen dan saya pribadi ya. Ini kenapa sih biasanya timnas kita nih ya, kalau usia yang muda gitu ya, bisa bagus, jago banget lah. Kalau kita melihat, kalau contoh lah, generasinya Evan Dimas lah ya. Itu generasi yang saya sendiri nonton saat itu di GBK itu ngalahin Korea Selatan. Bayangin Korea Selatan. Bukan di Sidoarjo itu. Kan? Sidoarjo ya. Sidoarjo jelas itu dia memang lawan Jepang. Itu pokoknya saya ngikutin banget lah itu. Nah, di situ harusnya kan sekarang peak performance ya. Umur 29, 28, 30. Itu umurnya kalau di umurnya beliau nih, beliau masih bisa juara liga, bayangin. Masih dilirik sama Kasima di Jakarta. Saya nggak tahu nih kenapa kok bisa satu generasi hilang. Beneran hilang gitu. Kalau sekarang lihatnya siapa? Siapa pemain yang nggak ada? Hanya mungkin cuma Dimas Derajat yang masih agak mendingan ya. Selebihnya kan nyaris tidak di level yang seharusnya. Itu gimana? Ya kalau saya lihat ya dari pelatihnya waktu itu kan Coach Indra Sapri ya kan. Nah, kita juga pasti menggadang-gadang karena kita ngelihat adik-adik kita waktu zamannya Evan Dimas ini bermainnya kualitas luar biasa banget gitu ya. Jadi kita juga sebagai kakak-kakaknya lihat ini bakal jadi ini pemain-pemain semua. Tapi pada kenyataannya kan tidak seperti yang kita bayangkan kan kayak gitu. Ini juga mungkin karena satu mungkin karena ada faktor persaingan ya kan. Terus kedua juga mungkin masalah kedisiplinan. Ya kan, nggak mungkin juga kalau seorang pemain itu tiba-tiba dia timbul terus dia tenggelam, itu pasti ada pertanyaan juga gitu loh Mas. Jadi apakah emang dia cedera kah atau memang sudah ada titik jenuh kah? Tapi kan seusia gitu nggak mungkin kan, harus meningkatkan performanya karena itulah karena memang profesional kan gitu, walaupun istilahnya di tingkat pemain muda ya kan, tapi jika bakal buat jadi pemain nasional itu mungkin juga terjadinya apakah karena mungkin di situ ada peraturan regulasi dari PSSI untuk buat di liga, karena bisa saya itu kan mereka bermain di liga kan gitu. Di situ juga ada setiap klub itu kan mereka juga pengen tuh pemain-pemain di klubnya itu mereka harus berprestasi, harus mungkin juga di target juara. Jadi kadang-kadang suka nggak melirik pemain-pemain potensial kita yang pemain-pemain muda ketutup sama pemain-pemain asing. Karena kan kebanyakan Mas Indro di klub-klub Liga Indonesia ini pasti yang ditempatkan oleh pemain-pemain asing setiap dari klub itu pasti kiper, penjaga gawang, pemain belakang, kebanyakan pemain gelandang, plus
pemain striker. Sekarang ada nggak pemain-pemain striker kita yang istilahnya waktu itu seperti kayak Rocky Putirai, Bambang Pamungkas atau apa? Kan jarang sekali. Kalau mereka nggak punya kelebihan yang khusus gitu loh. Iya, banyak yang bilang pengamat-pengamat ketika pemain kita sudah iklan, Main iklan. Ini perlu disebut ya nih? Ini kalau masalah dia jadi jadi bintang iklan. Saya juga sempat dulu seperti itu. Saya dikontrak Nike juga, tapi waktu itu pas giliran mau bintang iklan Spotek ya kan. Ada waktu itu kan hiu kan atau apa yang sempat gitu. Toh nggak ada perubahan, tetap mereka eksis kok atau apanya. Mungkin kan ada kesalahan entah di mananya itu. Ya kan, jangan sampai pemain muda ataukah dari mereka harusnya ada yang mengarahkan, ada yang mau istilahnya kapan waktunya dia untuk buat bermain iklan, kapan waktunya fokus kan gitu. Itu di luar dari orang lain, itu harus dari pribadinya juga gitu loh. Harus bisa dia menerapkan mengatur waktu. Harus ada aturan-aturan jelas. Aturan-aturan gitu loh. Kan dia basicnya itu kan sebagai pemain sepak bola. Kalau iklan itu kan sampingan, kan seperti itu. Sekarang akhirnya terjadinya kan banyak kemunduran. Terusnya banyak sudah tidak terpakai lagi di klub-klub atau apanya. Ya itu harus dia introspeksi diri juga gitu loh Mas. Kalau pengaruh sekarang nih, kalau Mas Nurlaim melihat pengaruh medsos sendiri bagaimana sih? Wah, bukan ini saya ya memang sekarang zamannya digital ya. Medsos ataupun IG atau apanya itu pengaruh banget gitu. Mungkin kebayang nggak kalau seandainya waktu ketika saya menjadi pemain timnas waktu itu ada medsos, ada IG, nggak kebayang saya juga gitu. Soalnya banyak sekali yang mempengaruhi psikolog kita ya kan. Apalagi kalau ada hujatan-hujatan. Contoh lah nggak jauh-jauh sekarang yang lagi viral Hoki Caraka atau apanya adik kita ya kan. Terlalu menghujatnya terlalu berlebihan ya kan. Di sepak bola itu ada yang namanya POM ya, mereka di atas kadang di bawah karena usianya masih muda kan gitu. Itu kalau bisa ya benar kata para pelatih ataupun ada aturan-aturan kalau udah masuk di tim nasional jangan sekali-kali, benar kata Gus Nopa juga itu. HP mesti dikumpulkan karena apa? Itu mempengaruhi penampilan juga. Bohong kalau pemain itu kalau ada hujatan itu bodo amat lah nggak begini, tapi pasti ada tuh suatu saat pasti gitu kok gue diginiin sama ini kan gitu. Padahal udah membela negara, udah menghilangkan masa muda ya. Apalagi kan sekarang netizennya, buzzernya sadis-sadis. Saya jadi penasaran itu Abang Nurlaim soal titik jenuh. Titik jenuh. Nah, kalau saya udah banyak titik jenuh. Gimana itu? Belum bertanya gimana itu? Jadi gini, kenapa pemain itu sampai terjadinya titik jenuh? Ya kan? Bukan begitu Mas. Kalau saya kan pasarnya dari hari Senin sampai Minggu sampai bertahun-tahun itu bola tuh satu apanya. Jadi ada kecenderungan kita ini bola lagi disitulah. Saya hampir mengalami 3 kali titik jenuh. Sampai saya ngomong sama pelatih, Coach, saya minta istirahat dulu, saya nggak latihan, saya benar-benar sudah melihat bola itu udah ini. Akhirnya saya dikasih waktu atau apa. Tapi kita berbalik lagi, berpikir. Ya kan, memang kalau suatu pekerjaan itu ada titik jenuh itu normal gitu loh. Tapi jangan jadi satu alasan karena itu profesi kita sebagai pemain sepak bola profesional. Harus kita bisa mengatasinya atau apanya gitu. Tapi gimana saya mau istirahat? Jadi saya minta istirahat di klub 3 hari pas kira ketemu sama teman ngomongin bola lah. Saya bilang. Jadi, ketemu sama pacar? Iya, ketemu pacar. Bola lah. Ketemu sama istri ngomongin bola. Jadi ke podcast bola lagi. Ya makanya itu memang itu pekerjaan kita ya. Jadi normal lah sebagai kita pemain profesional di sepak bola itu ada titik jenuh. Tapi gimana caranya kita bisa mengatasi? Nah biasanya yang dilakukan seorang legenda bernama Nurlaim ini bagaimana mengatasi? Saya di rumah nonton TV aja, ya kan? Karena nggak ada yang tanya-tanya lagi ya. Jadi paling anak. Tapi nggak main bola, udah. Tapi kan kalau ini kita supaya ini fresh aja. Jadi kita beda suasana lah. Kayak gitu. Saya tuh selalu penasaran satu hal ini yang saya juga sempat bertanya-tanya terus. Saya ngobrol juga kepada Abang Indron. Ini kan pemain kita tuh dianggap ya dalam tanda kutip mentalnya. Tadi ngomong mental ya,
mental jenuh itu selalu gampang kesulut amarah gitu ya. Misalnya apa-apa saling, kalau kita lihat di AFF ya, saya masih ingat tuh final lawan Thailand gitu ya. Itu kan sempat siapa pemainnya saya lupa itu nendang bola sampai di kartu merah. Terus dia berantem gitu. Saya nggak ngerti apa yang diomongkan pelatih atau apa saat turun minum gitu. Misalnya saat kita lagi lagi ketinggalan itu gimana tuh untuk bisa kamu jangan marah karena sekalinya kamu marah kartu merah habis itu tim. Ya itu kan karena niat di situasi di lapangan ya, yang terjadinya itu emosional atau apanya, pas dikala timnya lagi kalah gitu tim kita, yang kita juga harus memikirkan gimana nih supaya kita membalikan lagi nih istilahnya buat ngejar draw. Kalau untuk menang nggak mungkin, harus draw dulu baru bikin menang kan begitu. Dan juga lawannya juga kan pinter untuk bisa mengatur tempo permainan, bisa ini. Nah disitulah timbul-timbul emosi atau apanya. Makanya di situ pemain dikala di lapangan itu harus pintar, harus cerdas dia bermain bolanya. Kan di sepak bola itu bukannya cuma sekedar lari, nendang atau apa semuanya. Non teknisnya itu di luar dari itu kan ada trik-trik lah atau apanya. Toh kemarin terpancing kan, waktu timnas 23 final lawan Vietnam, setelah dia bikin gol gimana, pura-pura cedera lah atau lama di lapangan, itu yang bisa menimbulkan emosi atau apanya di situ. Makanya sebelum terjadi begitu, kita juga harus pintar juga. Kan kemarin itu peluang dari tim Vietnam waktu anak-anak adik-adik kita yang timnas 23 itu karena Vietnam cuma ada peluang sekali tapi terjadinya gol kan gitu. Kita kan banyak peluang atau apanya kan gitu. Udah gitu situasinya juga kondisi capek. Kondisi capek. Ya kan? Gak mungkin kalau recovery pemain itu ada yang mereka benar-benar fit atau enggak kan itu kan terlihat juga di lapangan gitu. Dan Vietnam mainnya juga pinter kan gitu. Setelah dia bikin gol, trik-trik dia lah dilambat-lambatin bola out atau apa. Itu kan sebagian dari permainan selama itu wasit nggak melarang kan. Gitu. Jadi berarti emang istilahnya harus apa ya? Iya harus punya manajemen kontrol yang sangat kuat. Karena saya lihat itu Abang Nur Alim ini tipe pemain belakang yang relatif jarang dapat kartu. Ya kan? Kalau lihat statistiknya ya, kita hitung statistiknya itu jarang banget. Kartu merah kayaknya bisa dihitung jari. Untuk ukuran seorang pemain belakang yang kerjaannya itu cuma satu yang paling besar, nekel pemain. Itu gimana itu? Kok bisa? Jangan kalau lihat timnas belakangan kan ya pasti ada aja gitu. Kalau saya di sepak bola itu ya mungkin satu profesi, kedua juga kan seni lah kita. Seni. Jadi ada istilahnya kalau kita main bolanya kasar atau gitu ya kan temperamen atau apanya kan seni di sepak bolanya itu hilang gitu loh Mas. Jadi saya belajar juga dari senior saya, idola saya, Heri Kiswanto, gimana dia bermain bola. Bukannya cuma otot, tapi otak yang dipakai juga sampai dijulukin pemain yang nggak pernah dapat kartu merah. Itulah idola saya sampai sekarang gitu. Jadi tergantung dari pemainnya, gimana caranya supaya kita bermain bola itu indah dilihat. Indah dilihat. Bicara sedikit tentang naturalisasi ini. Sebenarnya pengaruhnya naturalisasi dengan pemain-pemain lokal yang main di liga lokal. Ini gimana? Apakah bikin gue percuma gue jago-jagoin skill gue meningkatin kalau kalah terus sama naturalisasi gimana? Ini tantangan ya buat para pemain-pemain lokal gitu ya. Sebenarnya sih pemain Indonesia kan pemain naturalisasi itu kan ada istilahnya ada darah keturunan atau apa. Dan juga mereka mengikuti kompetisi yang kompetisinya berjalan bagus Eropa gitu kan. Disinilah buat tantangan dari pemain-pemain lokal, kalian jangan patah semangat gitu loh. Ini juga tantangan juga buat kita para pelatih supaya gimana anak didik kita ini untuk buat di tim grassroots-nya, youth development-nya sama sejajar dengan level-level pemain-pemain yang ada di timnas, entah itu di junior ataupun senior. Gak kalah kelas kok. Contohnya sekarang pemain-pemain gabungan antara pemain garis keturunan sama pemain lokal, mereka sama kompak kok semuanya. Kayak Rizky Ridho, ya kan, Marcelino atau apanya. Itu produk-produk lokal yang ada di Liga Indonesia. Jadi jangan berkecil hati gitu loh.
Berarti sangat optimis Saya masuk optimis dan saya mendukung dengan adanya pemain-pemain itu ada motivasi lebih yang untuk buat ditimbulkan oleh pemain-pemain muda kita, pemain-pemain liga yang produk-produk lokal untuk buat lebih baik lagi. Toh kalau kita lihat sejajar kok antara pemain naturalisasi sama pemain lokal, Kambuaya buktinya. Ya kan semuanya mereka bagus-bagus kok semuanya. Jadi nggak ada istilahnya ada pemain naturalisasi atau pemain lokal. Apa yang dilakukan sama federasi khususnya ketum PSSI untuk buat memakai pemain-pemain ini pasti ada pertimbangan juga mereka. Gitu. Tapi dulu waktu jadi pemain sempat kepikiran juga nggak? Ini kalau naturalisasi timnas kita lebih bagus nih. Saya waktu kita kan belum tahu. Target apa yang dipikirkan sama Pak Ketum kita, Pak Erick Thohir, ternyata mulia sekali ya kan. Dengan adanya pemain-pemain yang dari garis keturunan, campur pemain-pemain lokal, jadi banyak sekali tim-tim dari ASEAN gitu bisa memperhitungkan timnas Indonesia kita yang sekarang ini. Ya mudah-mudahan apalagi nih sekarang ada target kita sudah mau melangkah ke babak keempat. Melawan Arab Saudi sama Irak gitu. Mudah-mudahanlah sejarah kalau seandainya timnas kita bisa maju ke Piala Dunia. Kita bantu dengan 100 dukun di Banten. Dukun. Tunggu satu pertanyaan penting. Gimana Mas Nur Alim ngelihat tragedi Kanjuruhan? Itu kejadian Kanjuruhan, nih saya waktu itu sebagai asisten pelatih dari Bekasi FC. Waktu itu yang punya Papi Putra Siregar dan saya kebetulan pelatihnya, staf pelatih. Harusnya itu saya udah masuk di level Liga 1 gitu kan. Tapi dengan adanya terjadinya Kanjuruhan, semua kompetisi itu di stop kan atau apanya. Itu dampak ya. Ya kita tidak tahu siapa yang salah atau siapa yang benar, itu kan kita tidak tahu ya kan. Mudah-mudahan jangan sampailah terjadi seperti itu lagi, dan saya mau para supporter yang ada di seluruh Indonesia yang mendukung timnya itu harus berpikiran dewasa, support timnya yang benar-benar sportivitas. Oke. Nah, terakhir sebelum kita menutup obrolan yang sangat super duper lucu ini, super duper asik ini, mungkin satu ya pesan untuk kita sebagai supporter plus timnas Indonesia agar kita mengawal Indonesia menuju Piala Dunia. Ya, buat teman-teman yang biasa dijulukin pemain ke-12, ya kan? Jadi tolong supportnya yang benar-benar dewasa. Attitude-nya juga bagus atau apa semuanya. Jangan sampai merugikan tim nasional ataupun klubnya yang kalian dukung. Ya kita ini boleh kita mendukungnya untuk buat, tapi jangan sampai terjadi keributan atau apanya. Kita harus punya kompak persaudaraan ya. Saya menghimbau semuanya teman-teman supporter dukung yang benar-benar sportif, jangan sampai ada keributan. Jangan sampai terulang lagi seperti di Kanjuruhan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Abang Nur Alim, dan sekali lagi saya sangat-sangat bahagia gitu. Kami berdua ini happy banget. Ruang bola, legend, The Jabrik nomor 19, the only one in timnas nomor 19. Inilah Jabrik Nur Alim. Sekali lagi terima kasih, kita tepuk tangan dong. Dan kita sudah selesai di akhir sesi. Jangan lupa tetap subscribe di Ruang Bola, tempat nongkrongnya anak-anak bola di Indonesia. Saya Dery Prianto. Saya Indro yang bukan warkop. Jangan lupa subscribe dan ciao, sampai ketemu lagi semuanya.